Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deris Putra Lesmana, jurusan Elektro, akan menjelaskan tentang op-amp atau penguat operasional. Jadi, penguat operasional adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Nah, sifat-sifat dari op-amp ini adalah penguatan tengahnya sangatlah besar. Impedensi masuknya sangat tinggi, impedensi keluarnya sangat rendah, dan karakteristik frekuensinya yang lebar. Nah, ini adalah salah satu contoh terminal atau kaki op-amp, di mana gambar pertama yang ini itu cara memberi daya dengan dua supply, dan yang kedua ini adalah cara memberi daya dengan satu supply. Op-amp ini mempunyai 8 kaki. Yaitu kaki 1 dan 5 itu tidak offset 0, kaki 2 masukan membalik atau inverting input, kaki 3 masukan tak terbalik atau non inverting input, kaki 4 adalah tanah atau ground, kaki 6 keluaran atau output, kaki 7 satu tegangan positif, dan kaki 8 tidak dipergunakan. Nah, op-amp ini mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda ini membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Nah, op-amp 741C adalah op-amp yang umum atau banyak digunakan karena op-amp ini tergolong sangat murah. Op-amp 741C ini mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedensi input sebesar 2 mega ohm dan impedensi output sebesar 75 ohm dan mempunyai unity grand frekuensi sebesar 1 mega ohm. Terminal output dan input pada op-amp itu seperti gambar tersebut berikut. Nah, untuk max V0 sama dengan plus V-sat dan min V0 sama dengan min V-sat. Jadi V-sat adalah di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Nah, AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Misalkan V supply plus minus 15 volt, maka V-satnya sama dengan plus minus 13 volt. Perbedaan tegangan masukan ED. Nah, nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Misalkan AOL 200.000 dan V sama dengan plus minus 13 volt. Nah, ED sama dengan plus V-sat per AOL sama dengan plus 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Dan ED untuk minus V-sat per AOL sama dengan minus 13 volt per 200.000 sama dengan minus 35 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara minus 35 mikrovolt sampai dengan ED plus 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku V0 sama dengan ED dikali AOL. Nah, kesimpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas plus V-sat atau min V-sat. Untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Nah, bisa dilihat dari tabel ini. Saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu plus 1 juta 1 tegangan masukannya min, dan tegangan masukan plusnya plus 1 juta, maka perbedaannya atau ED-nya adalah min 1, di mana 1 juta ini tegangan masukan dikurangi tegangan masukan minus, jadi min 1, dan polaritas ED sama dengan minus. V0 sama dengan AOL dikali ED, di mana AOL tadi adalah 200.000. 200.000 dikali min 1 sama dengan 0,2 volt.
Tuh, jadi V0-nya sama dengan 0,2 volt. Polaritasnya minus. Penguat operasional ideal. Penguat operasional adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat penguat operasi ideal antara lain: 1. Penguatan tegangannya tak terhingga atau GT sama dengan tak terhingga. Impedensi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Impedensi keluarnya sama dengan 0. Karakter frekuensi rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tidak terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguatan operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguatan operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, op-amp di sini, ini gambar dari op-amp, mempunyai 5 kaki, yaitu yang pertama itu kaki non-inverting input, yang kedua inverting input, yang ketiga dan keempat itu adalah plus minusnya, dan yang terakhir adalah output. Inverting untuk konfigurasi di mana masuknya positif menghasilkan keluaran negatif, atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Nah, ini gambar berikut. Jadi Vout sama dengan min Vin per Rf per Ri atau R1. Terus non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masuknya positif menghasilkan keluaran positif atau masuknya negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Jadi Vout sama dengan Vin dikali 1 ditambah R1 per R2. Lalu ada zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V0 sama dengan plus V1. Dan jika polaritas ED positif, maka V0 sama dengan minus V1. Duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Jadi duty cycle sama dengan T on per T on plus T off. Nah, suatu sinyal mempunyai periode 10 milisecond dan waktu on sama dengan 3 milisecond. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Penyelesaiannya adalah TL sama dengan T dikurangi T on. Jadi 10 dikurangi 3 sama dengan 7 milisecond. Duty cycle-nya atau siklus kerjanya sama dengan T on per T dikali 100%. Jadi sama dengan 30%, di mana T on-nya adalah 3 detik dan T-nya adalah 10. Jadi 3 per 10 dikali 100% sama dengan 30%. Lalu ada detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan 0 positif op-amp. Jadi ED sama dengan plus input dikurang minus input sama dengan 0 per VI sama dengan minus VI. VI jika lebih kecil dari 0, maka V0 sama dengan plus V1. Nah, balik mulainya. VI jika lebih kecil dari 0, maka V0 sama dengan minus V1. Dan VI jika lebih besar dari 0, maka V0 sama dengan plus V1. Selanjutnya ada detektor taraf tegangan. Detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector atau EVLD. Sinyal masukan pada minus op-amp dan membandingkan dengan 0 plus op-amp. Jadi ED plus input dikurangi min input sama dengan Vref min VI. Jika VI lebih besar dari Vref,
maka V0 sama dengan V1. Dan VI lebih kecil dari Vref, maka V0 sama dengan minus V1. Lalu ada detektor taraf tegangan. Detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector atau EVLD, sinyal masukan masuk pada minus op amp dan membandingkan dengan 0 plus op amp. Jadi ED sama dengan plus input dikurangi min input sama dengan VI dikurangi Vref. Dimana jika VI lebih kecil dari Vref, maka V0 sama dengan min V1. Dan VI jika lebih besar dari Vref, maka V0 sama dengan plus V1. Lalu ada rangkaian tegangan ref. Vref sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali plus V. Misalkan, plus V sama dengan 12 volt dan R1 100 ohm, R2 50 ohm, maka Vref-nya adalah 50 per 100 ditambah 50 dikali 12. Jadi 4 volt. Baik, saya akan membahas soal yang nomor 2. Yaitu dimana diketahui R1 sama dengan 10 k ohm, R2 sama dengan 50 k ohm, dan plus minus volt, V sama dengan 15 volt, dan V1 sama dengan plus minus 13 volt. Dimana T on sama dengan 120, T off sama dengan 280, dan T total sama dengan 410. Ditanyakan T on dan duty cycle. Duty cycle sama dengan TL sama dengan T minus T on, atau 420 dikurangi 120 sama dengan 280, dan T on per T dikali 100% sama dengan 120 per 420 dikali 100% sama dengan 28,57%. Dan untuk V0 atau V out-nya sama dengan ini adalah inverting op amp, jadi rumusnya menggunakan minus V dikali R2 per R1, yaitu dimana minus 15 dikali 50 per 10 sama dengan minus 75. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Dan mohon maaf juga untuk file materinya tidak bisa saya convert dan tidak bisa saya edit. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.